Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Sarazari ingin membuat video tentang jawaban ujian akhir semester pemasaran digital. Untuk soal yang pertama ada sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dan fungsi dari media sosial. Yang pertama ada berbasis pengguna atau user based. Seperti yang kita tahu, media sosial bersifat online. Media sosial dibangun dan diarahkan oleh user. Tanpa user, media sosial hanya akan menjadi ruang kosong yang penuh dengan forum kosong, chatroom kosong, dan aplikasi tanpa pengguna. User atau pengguna sosial media menghuni media sosial dengan percakapan dan konten-konten yang mereka publish. Yang kedua ada interaktif. Ciri-ciri media sosial selanjutnya adalah sifatnya yang interaktif. Media sosial bukan hanya kumpulan chatroom atau forum, tapi juga fitur lain. Seperti pada Facebook, misalnya selain chat dan grup, Facebook memiliki banyak aplikasi dan game yang bisa dimainkan bersama teman, saling menantang untuk mengetahui siapa yang terbaik. Bukan saja sebagai hiburan, media sosial telah menjadi media bagi banyak orang untuk dapat saling berhubungan satu sama lain dan bersenang-senang bersama tanpa dibatasi jarak dan waktu. Yang ketiga ada konsep komunitas. Media sosial dibangun dan dikembangkan dari konsep komunitas, seperti komunitas di masyarakat yang umumnya dibentuk atas dasar persamaan, baik keyakinan atau hobi. Misalnya, media sosial juga dibangun atas dasar yang sama. Hal tersebut bisa kita lihat dalam media sosial sekarang ini. Yang keempat ada menghubungkan orang. Ciri-ciri media sosial lainnya adalah jenis yang menghubungkan orang yang satu dengan yang lain. Sosial media mengembangkan hubungan antar manusia, seperti konsep piramida yang terfokus pada satu titik. Media sosial juga berjalan dengan prinsip yang sama. Semakin banyak kontak yang kita miliki dalam sosial media, semakin mudah bagi Anda untuk mencapai pusat jaringan. Yang kelima adalah konten yang dibagikan tidak terbatas. Pesan, gambar, video yang kita publish dalam media sosial bisa menjangkau banyak orang, tak terbatas seberapa luar sebarannya. Seberapa banyak orang yang membaca dan membagikan ulang konten tersebut. Bahkan ketika suatu konten menjadi viral misalnya, bahkan tidak akan terbayang sampai seluas apa efeknya. Yang keenam ada konten yang dipublish real time dan tersebar dengan cepat. Ketika suatu konten dipublish secara online di media sosial, pada saat itu juga konten tersebut akan langsung bisa diakses oleh berbagai pengguna di seluruh dunia. Batasannya hanya koneksi internet. Yang ketujuh ada biaya konten murah. Biaya yang diperlukan untuk menyebarkan konten melalui media sosial sangat murah, bahkan bisa dibilang gratis. Yang kedelapan ada pengguna yang menentukan waktu interaksi. Meskipun ketika dipublish, suatu konten bisa langsung diakses oleh banyak orang di seluruh dunia, namun tetap saja belum tentu konten tersebut dibaca oleh semua orang. Kapan konten tersebut dibaca, kapan interaksi dilakukan pembaca itu ditentukan oleh pembaca konten. Yang ke-9 ada konten memiliki catatan waktu publish. Dalam waktu postingan, terdapat beberapa keterangan termasuk catatan waktu konten tersebut dipublish, sehingga kita lebih mudah mengikuti si konten. Yang ke-10 ada tempat aktualisasi diri. Ciri-ciri media sosial lainnya adalah penggunaannya oleh manusia. Dalam media sosial, pengguna merupakan kreator juga aktor. Pengguna bisa mengaktualisasikan diri, menempatkan dirinya dalam media sosial sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dan yang terakhir ada membangun profil seseorang. Setiap pengguna harus memasukkan data diri agar bisa terdaftar sebagai pengguna dan dapat menggunakan media sosial tertentu. Identitas seperti nama, tempat tinggal, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan harus diisi untuk mendaftarkan diri. Dengan begitu, pengguna secara tidak langsung telah membangun profil dirinya dalam media sosial. Soal nomor 2 ada yang A. Apakah yang saudara ketahui tentang istilah transformasi digital?
Transformasi digital adalah perpindahan proses analog menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi. Dalam dunia digital, transformasi digital lebih merujuk pada cara teknologi merevolusionerkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru, seperti pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk segala hal. Bentuk transformasi digital dalam dunia bisnis telah mengubah keterlibatan klien, perdagangan, pemasaran, dan lainnya. Soal yang kedua B, ada sebutkan keuntungan transformasi digital pada bidang bisnis saat ini. Keuntungannya yang pertama, mengubah pengalaman pelanggan. Pengembangan strategi transformasi digital untuk peningkatan pengalaman konsumen akan meningkatkan performa perusahaan. Yang kedua, ada lebih banyak wawasan berbasis data. Saat perusahaan beralih ke bisnis digital, berbagai data dapat didapatkan. Dengan memanfaatkan transformasi digital, perusahaan dapat melacak dan menganalisis data untuk pengembangan strategi pemasaran hingga peningkatan SDM perusahaan. Yang ketiga, kolaborasi yang dinamis antar departemen. Perusahaan yang dapat memanfaatkan transformasi digital secara optimal dapat mempermudah kolaborasi antar departemen di perusahaan. Dengan kuatnya solidaritas antar departemen, perusahaan akan menemukan SDM dengan tujuan selasar untuk mendorong perusahaan mencapai tujuannya. Keuntungan yang terakhir ada peningkatan inovasi. Transformasi digital dapat mendorong inovasi untuk perusahaan dapat membuat bisnis terus berkembang. Dikutip dari imaginenovation.net, sebanyak 68% perusahaan dapat meningkatkan inovasi dengan transformasi digital. Soal yang ketiga ada, apa manfaat Customer Relationship Management atau CRM untuk bisnis? Manfaat yang pertama ada mendorong loyalitas pelanggan. CRM memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan, baik melalui web, call center, atau melalui staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Dengan adanya konsistensi dan kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi, maka bagian pelayanan dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaatkan berbagai informasi yang penting mengenai pelanggan tersebut. Manfaat yang kedua, mengurangi biaya. Dengan penerapan CRM, penjualan dan pelayanan terhadap pelanggan dapat memiliki skema yang spesifik dan fokus serta dapat menargetkan pelayanan pada pelanggan yang tepat di saat yang tepat. Manfaat yang ketiga ada meningkatkan efisiensi operasional. Kemudahan proses penjualan dan layanan yang akan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Manfaat yang keempat, peningkatan time to market. Penerapan CRM akan memungkinkan perusahaan mendapatkan informasi mengenai pelanggan seperti data tren pembelian oleh pelanggan yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan suatu produk. Manfaat yang terakhir ada peningkatan pendapatan. Seperti yang telah disebutkan di atas, penerapan CRM yang tepat akan meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, dan peningkatan time to market yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pendapatan perusahaan. Soal yang keempat, walaupun sudah ada di era digital, akan tetapi posisi dan peran customer service tetap dianggap penting. Menurut Anda apa alasannya? Jawaban saya karena customer service sangat berpengaruh terhadap kemajuan suatu bisnis. Tanggung jawab dari customer service adalah memberikan layanan dari suatu perusahaan kepada pelanggan, baik itu sebelum maupun sesudah melakukan pembelian produk maupun jasa. Customer service mempunyai tujuan supaya memberikan kenyamanan bagi pelanggan sehingga mampu menciptakan pengalaman bertransaksi yang lebih baik. Diharapkan kebutuhan terpenuhi sesuai dengan ekspektasi. Customer service melakukan interaksi langsung kepada konsumen, khususnya
saat pelanggan sedang melakukan pembelian produk. Seiring dengan berkembangnya zaman, customer service mempunyai berbagai bentuk dan jenisnya. Suatu perusahaan harus menyadari bahwa customer service mempunyai peran yang sangat penting dalam menciptakan image yang baik pada suatu perusahaan. Soal yang terakhir, nomor 5, ada nomor 5A. Apa yang membedakan antara konten marketing dengan konten strategi? Konten marketing adalah pemasaran yang kian populer di era digital ini. Agar berhasil dibutuhkan konten strategi atau konten yang rinci dan tepat sasaran. Strategi ini akan membantumu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu, menyiapkan waktu khusus untuk menyusunnya akan jadi sesuatu yang sangat berharga. Sedangkan konten strategi adalah perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan konten online. Konten termasuk gambar, suara, video, deskripsi produk, iklan, dan informasi yang dapat diunduh serta materi tertulis lainnya di situs web. Definisi lain, konten strategi adalah proses mengubah sasaran dan tujuan bisnis menjadi sebuah rencana. Untuk mencapai tujuan ini digunakan konten sebagai cara utamanya. Soal 5B, jelaskan ciri-ciri konten yang baik dalam pemasaran digital itu seperti apa? Ciri-ciri konten yang baik dalam pemasaran digital, yang pertama memberikan value kepada audiens. Salah satu ciri utama dari sebuah konten berkualitas adalah memberikan value kepada audiens. Artinya, ketika audiens melihat konten dari akun sosial media Anda, maka audiens merasa mereka mendapatkan sesuatu yang baru yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Yang kedua, ada sesuai dengan visi perusahaan. Ada beragam format dan bahasa konten yang bisa digunakan perusahaan, tapi bukan berarti perusahaan harus menggunakan semuanya di dalam akun mereka. Perlu diingat bahwa tidak semua format dan bahasa bisa cocok dengan akun bisnis. Yang terakhir ada dibuat tanpa rekayasa. Konten ngarang, clickbait maupun rekayasa sejenisnya memang bagus untuk memancing engagement sesaat, namun di saat yang sama dapat berpotensi membunuh brand image Anda sendiri. Sekian video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pemasaran digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.